Indonesia Raya berkumandang lewat gesekan biola sang penciptanya, Wage Rudolf Supratman. Nasibku sudah begini. Inilah yang disukai oleh pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal. Saya ikhlas. Saya toh sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka. Itulah pesan terakhir W.R. Supratman menjelang kematiannya pada 17 Agustus 1938. Ia meninggal dalam kondisi sakit sebagai tahanan Belanda karena lagu yang ia ciptakan dianggap berbahaya. Wage Supratman, begitulah sang ayah yang seorang tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL, Jumeno Senen Sasro Suharjo, memberi nama anaknya. Lahir pada Senen Wage, 9 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Wage Supratman kemudian tumbuh besar di Tangsi Militer Jatinegara, Batavia. Pada usia 11 tahun, nama Rudolf ditambahkan padanya agar memudahkan Supratman masuk ke Europe Lager School, sekolah dasar yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda, Eropa, dan bangsawan atau kaum berpangkat lainnya. Sejak ibunya meninggal, Supratman kecil diasuh kakak sulungnya, Rukiem Supratijah, yang menikah dengan seorang Belanda, Sastro Miarjo atau Willem Mauritius van Eldik. 1914, Van Eldik pindah tugas ke Makassar, membawa serta Rukiem dan Supratman. Di Makassar, Supratman bisa mengenyam pendidikan Europe Lager School (ILS), namun tidak berlangsung lama. Pihak sekolah nyatanya mengetahui Supratman bukanlah anak Van Eldik. Zijn naam is niet Rino! Zijn naam is Wage! Bukan saya yang salah! Jij maakt met iedereen ruzie, niks ervan. Weg jij! Zorg er alleen maar van weg! Supratman lalu pindah ke sekolah dasar angka 2 Inland School, lalu berlanjut di sekolah guru. Semasa di Makassar inilah, bakat musik Supratman dikembangkan oleh kakak iparnya yang berprofesi sebagai guru musik tentara kolonial. Kelihayan musik W.R. Supratman mendorong Van Eldik mengajaknya menjadi pemain di kelompok musik Black and White Jazz Band. Dia bahkan menjadi bintang utama di salah satu kelompok musik jazz paling awal di Hindia Belanda ini. Meski demikian, W.R. Supratman tidak kehilangan fokus dengan tetap menyelesaikan pendidikan di sekolah guru. Dia bahkan sempat menjadi guru selama 3 tahun. Salah satunya di wilayah Singkang, yang memberi pengalaman hidup sangat berbeda dari sebelumnya. Tugas sebagai guru ini kemudian terpaksa dihentikan karena maraknya kerusuhan sosial di berbagai tempat di Sulawesi, termasuk di Singkang. Wage Supratman kembali ke Makassar dan beralih profesi sebagai clerk atau juru tulis di firma Nedem. Di kantor pengacara yang berlangganan koran-koran Indispartage inilah Supratman mengenal ide-ide pergerakan. Pemikiran baru akan dunia jurnalistik dan pergerakan nasional ini kemudian mendorong Supratman pindah ke kota Bandung, Jawa Barat. Kota yang menjadi salah satu pusat pergerakan masa itu. Di Bandung, Supratman bekerja sebagai jurnalis di kaum muda dan kaum kita. Beberapa kali pindah tempat bekerja di berbagai media, sampai kemudian bermukim di Batavia. Ia sempat bekerja di kantor berita Alpena, lalu pindah ke kantor berita Tionghoa Melayu, Sinpo.
Dari pekerjaan sebagai penulis berita pergerakan, tumbuh suburlah jiwa nasionalisme Supratman. Ia berkenalan dengan banyak tokoh pergerakan nasional dan mulai menyiapkan diri berkontribusi untuk kemerdekaan Indonesia. Tugasnya sebagai wartawan koran Simpo menuntutnya meliput segala perkembangan dalam setiap rapat pemuda pergerakan nasional. Disinilah ia mulai aktif terlibat dalam pergerakan nasional. Sebagai jurnalis, ia harus bekerja mati-matian untuk sekedar bertahan hidup. Hidup dalam kemiskinan, sebagaimana yang dialami oleh sebagian besar kaum pribumi di bawah penjajahan, mematangkan pemikiran Supratman. Tulisan-tulisannya sebagai wartawan Simpo semakin terang-terangan membangkang dan melawan pemerintahan Hindia Belanda. Ia pun mulai masuk dalam daftar perhatian polisi Belanda. Sementara itu, kemiskinan hidup dijalaninya dengan lapang dada. Supratman tetap mencipta lagu, namun tidak menjadikan musik sebagai penghidupan. Bahkan sedia berjualan buku-buku bekas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tulisan-tulisan Supratman semakin menggelisahkan pemerintahan Hindia Belanda. Seiring-seringnya ia bersinggungan dengan tokoh-tokoh nasional. Pidato menggelora dari aktivis-aktivis pergerakan seperti Soekarno, Sang Singa Podium, dan tokoh-tokoh lain semakin meneguhkan Supratman untuk terlibat dalam perjuangan bangsa. Ia tidak lagi membatasi diri sebagai wartawan yang mencari berita, namun juga ikut menyumbang pemikiran. Dalam suasana perjuangan inilah, Supratman menciptakan sejumlah lagu perjuangan yang membangkitkan semangat patriotik. Gubahan pertamanya berjudul Dari Barat Sampai ke Timur. Sempat bebas berkumandang. Namun setelah Maret 1942, lagu ini dilarang keras diperdengarkan dan dinyanyikan. Radio Tokyo yang sebelumnya pada awal dan akhir siaran selalu memperdengarkan lagu Indonesia Raya juga menghentikannya. Pada 8 September 1944, sebuah keputusan rapat memutuskan mengubah judul lagu itu dari Indonesia menjadi Indonesia Raya. Panitia ini juga melakukan beberapa perubahan musikal serta susunan kata-kata syair lagu tanpa mengubah struktur, komposisi, dan tema. Beberapa liriknya pun berubah, di antaranya Indonesia, mulia-mulia, tanahku, negeriku yang kucinta, menjadi Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Sementara Indonesia, mulia-mulia, hiduplah Indonesia Raya, diubah menjadi Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. W.R. Supratman terdidik oleh disiplin musik klasik Eropa dan bermain musik untuk sebuah klub jazz. Membuat komposisi lagu Indonesia Raya dengan variasi permainan melodi yang menggambarkan seseorang yang hendak bebas. Akhir tahun 1950, pasca kemerdekaan, Yusuf Rono Dipuro, Kepala RRI Studio Jakarta, meminta Jos Leber, perantau asal Belanda, seorang pemain violin, trombon, dan arranger musik yang piawai, mengubah partitur lagu Indonesia Raya untuk orkes Philharmoni. Saat itu, lagu Indonesia Raya yang dipakai masih merupakan hasil garapan Nobuo Ida, Direktur Jakarta Hoso Kyoku pada zaman Jepang. 1951, Sleber merampungkan aransemen baru Indonesia Raya dengan perekaman yang dibantu 140 pemusik gabungan dari ketiga orkes RRI, serta menggunakan mikrofon Western dan tape recorder Philips. Hasil aransemen Sleber diperdengarkan kepada Presiden Soekarno.
muncul perdebatan antara Soekarno dan Slaber. Slaber pun merevisi aransemennya hingga 3 kali. Versi inilah yang kemudian dipakai hingga hari ini. Indonesia Raya kemudian berkumandang sebagai lagu kebangsaan di negeri merdeka. Namun sekian peristiwa pahit telah mendahului. Perjuangan yang sambung menyambung tiada henti. Sebagaimana yang dialami oleh W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Kejaran polisi Belanda mengharuskan Supratman berpindah tempat tinggal terus-menerus. Mulai dari Batavia, Cimahi Bandung, sampai Surabaya. Polisi kemudian menangkapnya di Jalan Embong Malang, Surabaya. Ketika ia memimpin paduan suara yang disiarkan oleh Nirom RRI. Supratman kemudian dijebloskan ke penjara Kalisosok. Terbaring sendirian di ranjang sempit kamar tahanan. Supratman bergulat melawan serangan penyakit yang menggorogoti paru-parunya. Namun demikian, dia tetap teguh pada pendirian. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya melepaskan Supratman dari tahanan karena sakitnya yang semakin parah dan mengkhawatirkan. Akhirnya takdir menghentikan penderitaan Supratman tepat pada 17 Agustus 1938. Tepat 7 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan Soekarno-Hatta. W.R. Supratman dijemput maut dalam usia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah simbol dan identitas bangsa semenjak mula pertama berkumandang bersama dengan bergemanya Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, momentum tanggal 28 Oktober 1928 ini merupakan perwujudan dari kebangkitan kesadaran perlawanan terhadap penjajah secara nasional. Nah, yaitu kesadaran untuk melawan penjajah secara bersama-sama sebagai satu bangsa Indonesia Raya dan tidak lagi berbasis kedaerahan dan kesukuan maupun keagamaan. Daya bangkit kesadaran kebangsaan yang terkandung dalam lagu Indonesia Raya dan Sumpah Pemuda yang lahir bersamaan pada tanggal 28 Oktober 1928, aku harus ikut berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini dengan lagu dan biolaku. Nah, untuk itu aku pun harus terlibat langsung dalam pergerakan kemerdekaan bangsa ini. Demikianlah semangat membara dari diri seorang W.G. Supratman. Nah, laki-laki kelahiran Somogari, Powerejo, tanggal 19 Maret 1903. Somongari tidak lain adalah desa yang diyakini dibuka oleh sisa-sisa laskar pasukan Pangeran Diponegoro. Pendidikan yang masih terus mengorbankan semangat perlawanan terhadap penindasan penjajahan. Darah perjuang itu bisa jadi memberi semangat bagi W.G. Supratman ketika memutuskan untuk meninggalkan segala kemewahan yang dimilikinya di Makassar dan kembali ke Jawa.